Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد. معاشر المسلمين, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga jajaran para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah yang mana hingga pada malam hari yang istimewa ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu memohon dan juga bermunajat kepada Allah apa yang telah kita tunaikan sepanjang daripada usia kita bentuk ibadah senantiasa diterima dan juga diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berikan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernafaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu jemaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah sembari menunggu masuknya waktu salat isya, kita masih bisa berdiam diri, kita masih bisa menahan diri untuk duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi sebuah amal soleh nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menunaikan daripada ibadah salat fardu, maka para sahabat ini beranjak dari tempat duduknya sembari membuat sebuah lingkaran. Sahabat ini membuat sebuah kelompok yang mana mereka berhadapan-hadapan satu sama lain. Lantas Nabi melihat apa yang dilakukan ini para sahabat. Beliau memandang ataupun mengangkat pandangannya ke langit, ternyata malaikat rahmat turun. Malaikat rahmat turun kemudian menghampiri daripada kelompok itu sahabat. Ketika itu Nabi sedikit terkejut. Apa yang dilakukan oleh kelompok ini sahabat sehingga malaikat rahmat turun dari langit? Ini adalah mukjizat. Mukjizat yang diberikan oleh Allah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan seperti hanya kita. Jangan pernah berpaham ataupun berasumsi Nabi bisa melihat malaikat rahmat sehingga orang tua ini keluar dia dari rumahnya melihat langit, tidak terlihat malaikat rahmat itu turun. Karena Allah menutup daripada pandangan kita perkara hal-hal yang gaib. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah, jangankan malaikat rahmat, jangankan malaikat Jibril, bahkan malaikat maut sekalipun itu diperlihatkan oleh Allah dan minta izin kepada beliau untuk dicabut daripada ruhnya. Ini bentuk keistimewaan yang luar biasa. Berbeda halnya dengan kita. Seandainya, kalau boleh berandai-andai, muncul malaikat Jibril, muncul malaikat maut. Wahai Pak Haji, ini dalam catatan saya, besok engkau sudah harus dimatikan, kata malaikat maut. Bagaimana pandangan Anda? Mungkin dalam usulan kita, mohon maaf sebelumnya malaikat, kalau boleh tangguhkanlah 5 tahun lagi untuk memperbanyak ibadah.
Tapi Allah tidak memperlihatkan dan tidak memberikan tawaran itu kepada kita. Kenapa tidak memberikan itu tawaran? Sedangkan 60 tahun aku berikan engkau usia hidup di dunia, tapi engkau tidak maksimalkan untuk beribadah, kata Allah. Qalu awalam nu'ammiruhum. Kalau kita lihat di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, apa kata Allah? Qalu awalam nu'ammiruhum. Wahai hambaku, wahai fulan, maka kita tidak ada penangguhan daripada usia itu diberikan kepada engkau. Ya kalau sudah mati, sudah saatnya daripada ajalmu, ya sudah dipisahkan roh dengan jasad. Ketika itu Nabi melihat malaikat-malaikat rahmat turun menghampiri daripada kelompok ini sahabat. Ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, apakah yang menyebabkan kalian berkumpul seperti ini? Tampaknya seperti yang kita lakukan ini, setelah selesai sholat maghrib berkumpul, menahan diri tidak kembali ke rumah. Saya tidak bisa berikan jaminan kepada bapak ketika kembali ke rumah nanti masuk waktu sholat isya dikumandangkan bapak kembali ke sini. Belum tentu. Bisa jadi bapak sholat di rumah, tidak sholat berjamaah di masjid. Maka itu adalah sebuah keistimewaan Bapak Ibu. Ketika kita berdiam diri di sini, otomatis nanti sholat isyanya kita tunaikan secara berjamaah. Tidak ada di antara orang tua kita sudah azan nanti berkumandang sholat isya, ia kembali ke rumahnya. Ini masalahnya orang tua ini. Kenapa kembali ke rumahnya? Mau nonton Piala Dunia, ini perlu dirugiah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata para sahabat? Natazakaru ya Rasulullah. Sesungguhnya kami saling mengingatkan satu sama lain, saling memberikan masukan satu sama lain, saling menasihati satu sama lain. Itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada kita. Yang mana difirmankan oleh Allah bukan hanya untuk memberikan nasihat. Tidak boleh kita hanya memberikan nasihat, memberikan masukan. Tapi ketika orang lain menasihati kita, tidak kita menutup diri. Ini orang-orang yang egois seperti itu. Nah, kalau kita menasihati orang lain, kita juga harus siap diberikan masukan ataupun nasihat. Begitu juga dengan kritikan. Tapi kan kritikan itu untuk membangun. Jangan pula kritikan itu untuk mencari aib dan juga kekurangan daripada seseorang. Tak boleh. Apalagi orang banyak membutuhkan kehadiran. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ketika ada sebuah masalah yang kalian alami, baik dia di perkantoran, baik dia di rumah, baik dia di rumah tangga kalian, bahkan di masjid sekalipun, maka apa kata Allah? Surah bainahum, musyawarahkan itu. Maka hasil yang paling kuat dan paling istimewa adalah hasil musyawarah. Dan musyawarah itu juga tidak boleh kita pastikan seluruhnya itu sepakat. Tapi kan kalau mayoritas sudah sepakat seperti itu, bismillah kita akan jalankan. Ini namanya musyawarah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami saling menasihati satu sama lain, kata para sahabat. Maka apa kata Rasulullah? Hal yumkinu an usyarikukum? Bolehkah aku bergabung dengan kalian, kata Rasulullah? Karena aku melihat malaikat rahmat untuk membawa keberkahan yang dititipkan oleh Allah diberikan kepada kalian. Satu sisi dijelaskan oleh Nabi, mengangkat daripada tangan para malaikat yang mana mereka bermunajat kepada Allah. Bermunajat itu kan memohon. Apa permohonan daripada api di malaikat? Apakah dosa-dosa mereka dihapuskan? Tidak. Karena di dalam sejarah ataupun beberapa konteks hadis, yang mana malaikat itu tidak ada dosa yang dibebankan kepada mereka. Kenapa tidak ada dosa? Karena malaikat itu Allah tidak berikan nafsu. Tapi apa kata Allah? Walaupun engkau tidak memiliki nafsu, kata Allah, terkadang manusia itu lebih mulia di kalangan daripada malaikat, terkadang lebih rendah dibandingkan daripada iblis. Dikarenakan apa? Dikarenakan nafsu tadi. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkah aku bergabung dengan kalian, kata Nabi? Maka apa kata para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah, tentu tidak. Maka apa doa daripada malaikat? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah,
Turunkanlah ampunanmu kepada mereka yang masih bisa berdiam diri di dalam sebuah majelis ataupun di dalam masjid. Mereka tidak kembali ke rumah sembari menunggu masuknya waktu sholat isya. Warhamhum, dan turunkan kasih sayangmu kepada mereka. Ini doa malaikat yang dilantungkan oleh kelompok daripada malaikat mendoakan kita, terkhusus yang masih berdiam diri untuk duduk sejenak di majelis ini. Kalau orang tua kita tadi sholat maghrib, dia salam kemudian sholat sunnah, dia pulang ke rumah, tidak termasuk kategori orang yang didoakan oleh malaikat tadi. Yang didoakan oleh malaikat itu kan yang berdiam diri. Maka di penghujung daripada usia kita ini, manfaatkanlah untuk lebih baik dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Kalau kita tengok sebelah kanan saya, di depan saya, terus sebelah kiri saya, itu rata-rata sudah usianya 60 tahun di atas. Rata-rata, yang bukan berarti yang di bawah 60 tahun jangan marah, Pak. Pak Ustaz saya 60 tahun, padahal baru 40 tahun. Rata-rata dan kebanyakan. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebuah keistimewaan. Tapi seperti halnya biasanya insya Allah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membacakan tafsir daripada ulama mufassirin Ibnu Katsir di dalam surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini surat yang kelima. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, dan yang kelima adalah An-Nasr. Surat An-Nasr ini terkadang disebutkan dengan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fathu. Tapi yang lebih simpel penyebutannya adalah surat An-Nasr. Nah, apa bentuk keistimewaan daripada surat An-Nasr ini? Disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man qara'a suratul Nasr fi hayatihi." Setaralah bacaan daripada An-Nasr ini Bapak Ibu rubu'un minal Qur'an, seperempat daripada kandungan seluruh daripada ayat Al-Quran. Sedikit levelnya di atas surat Al-Ikhlas. Dulu pernah kita jelaskan surat Al-Ikhlas itu sepertiga daripada Al-Quran. Sekali dibaca surat Al-Ikhlas, maka potensi pahala yang diberikan kepada mereka seperti halnya 10 juz di dalam Al-Quran. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, pembahasan di dalam surat An-Nasr ini terkandung seperempat daripada isi kandungan Al-Quran. Ini bentuk daripada keistimewaannya. Walaupun pendek, tapi keistimewaannya luar biasa. Kapan seseorang itu membacakan surat-surat pendek, tapi mereka mendapatkan keistimewaan, Pak? Yang mana mereka melafazkan daripada itu surat, tapi dihayati maknanya, dihayati kandungannya, tafsirnya seperti apa. Kalau terlintas begitu saja, ya otomatis sekadar pahalanya seperti biasa. Bagaimana kadar pahala seperti biasa? 1 huruf 10 pahala, 3 huruf 30 pahala yang kita peroleh ketika membacakan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, surat An-Nasr ini wahiya salasatu ayatin, hanya tergolong 3 ayat. Ini termasuk kategori surat yang paling pendek, surat An-Nasr. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini surat diturunkan oleh Allah, nazalat fi Mina fi waqti hajjal wada, haji wada. Surat An-Nasr ini diturunkan oleh Allah di Mina. Ini bagi yang sudah pernah haji ataupun umrah itu Mina, ini tahu Mina dengan Masdalifah dan juga Arafah itu tidak jauh berbeda. Masdalifah bukan Musdalifah. Ada yang mengatakan Musdalifah, ada yang mengatakan Masdalifah. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada nama orang Musdalifah diambil dari tempat, ya salah satu tempat di daerah Makkahul Mukarramah ataupun di Saudi Arabia. Maka ini surat diturunkan di Mina ketika pelaksanaan haji wada. Apa itu haji wada? Haji perpisahan. Itu namanya haji wada. Terakhir
daripada Nabi melaksanakan daripada ibadah haji. Setelah itu tidak ada lagi dilaksanakan oleh Rasulullah. Apa sebab? Karena sudah berada di penghujung daripada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, nah otomatis ayat ataupun surat ini digolongkan kepada Madaniyah. Ada namanya Makkiyah, ada Madaniyah. Hanya dua. Ya, dunia itu tidak ada di rumah itu. Yang kalau tidak di Makkah, di Madinah. Makkiyah berarti itu surat diturunkan di Makkah. Madaniyah berarti diturunkan di Madinah. Maka surat An-Nasr ini tergolong daripada bagian surat yang diturunkan di Madinah ataupun dilaksanakan setelah berhijrah. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, barulah ini surat diturunkan. Tapi kok tergolong dia Madaniyah? Kalau kita lihat di dalam hadis diturunkan di Mina. Padahal kan Mina itu bukan daerah Madinah. Jauh sekali, itu kurang lebih 140 kiloan itu antara Madinah dengan Mina. Kenapa surat ini tergolong kepada Madaniyah? Dikarenakan ini surat turun setelah pelaksanaan hijrah yang dilakukan oleh Nabi dari Makkah ke Madinah. Maka digolongkanlah kepada surat Al-Madaniyah. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pernah disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini bagian daripada ulama tabi'in. Kenapa tabi'in? Berarti 3 tabi'nya. Yang generasi kelima. Yang pertama generasi Nabi, para sahabat, generasi tabi'in, tabi'in. Nah, Imam An-Nawawi ini salah satu ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Berarti gurunya daripada Imam An-Nawawi ini adalah Imam Syafi'i. Nama ulamanya Imam As-Syafi'i, pengikut daripada Imam Syafi'i ini, murid-muridnya dinamakan dengan Syafi'iyah. Nah, kalau ada orang yang menyebutkan Pak Syafi'iyah, bukan berarti Imam Syafi'i itu, tapi mengikut pemahaman daripada Imam As-Syafi'i. Malikiyah berarti pengikut daripada mazhab Imam Malik. Hanabilah, ya, pengikut daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Hanafiyah itu juga pengikut daripada Imam Abu Hanifah. Nah, Imam An-Nawawi ini adalah bagian daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Apa kata Imam An-Nawawi? Diceritakan oleh Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah. Ubaidillah anak daripada Abdullah, anak daripada Utbah. Nah, Utbah ini golongan di kalangan para sahabat. Golongan di kalangan para sahabat bertemu dengan Ibnu Abbas. Kalau kita lihat Ibnu Abbas ini sahabat, bukan masuk kategori tabi'in. Definisi sahabat itu adalah sahabat yang mana mereka sempat bertemu dengan Rasulullah ataupun hidup di zaman Rasulullah bertemu dengan Nabi. Kalau tidak bertemu dengan Nabi tidak dinamakan dengan sahabat. Dulu negara Indonesia itu sudah ada penghuninya, tapi kita tidak tahu itu orang siapa. Tapi dia terlahir di zaman daripada Rasulullah. Apakah dikategorikan sahabat? Tidak. Kenapa tidak dikategorikan sahabat? Karena penduduk Indonesia ini dulu tidak bertemu dengan Nabi. Seandainya mereka pernah bertemu dengan Nabi, maka orang ini digolongkan kepada sahabat. Nah, Ibnu Abbas ini bahagian daripada sahabat, tapi dia masih muda bertemu dengan Nabi ataupun di penghujung daripada kehidupan Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Utbah, wahai Utbah, kata Ibnu Abbas. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, tahukah engkau surat apa yang paling terakhir diturunkan? Kata Ibnu Abbas itu kepada siapa? Kepada Utbah. Maka apa kata Utbah? Wa hiya suratul Nasr, yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Maka apa kata Ibnu Abbas? Saddaqata, maka engkau telah benar, kata Ibnu Abbas. Di sinilah terjadi perspektif di kalangan para ulama
perbedaan di kalangan para ulama mufassirin, ahli-ahli tafsir, yang mana surat yang terakhir diturunkan itu surat apa? Kalau pandangan Ibnu Abbas surat An-Nasr, bukan surat Al-Maidah yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Berarti ada 3 kaul. Yang pertama mengatakan terakhir diturunkan surat An-Nasr, yang kedua surat Al-Maidah salah satu ayat di dalamnya, dan yang ketiga adalah surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Tapi yang lumrah, yang terbiasa kita dengar bahwasanya surat yang terakhir diturunkan itu adalah surat Al-Maidah dengan ayat bunyinya al-yawma akmaltu lakum dinakum sampai terakhir daripada itu ayat. Tapi pandangan Ibnu Abbas bahwasanya surat yang terakhir itu adalah surat An-Nasr. Ketika disampaikan kepada Utbah, maka apa kata Ibnu Abbas? Saddaqatah. Karena diceritakan di dalam sebuah hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau kita lihat tak satu pun hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari kategorinya dhaif. Ketika ada orang yang hidup pada saat ini, Bapak Ibu mohon maaf, yang mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini orang luar biasa. Luar biasa dalam artian tanda kutip lebih cenderung kepada negatif. Ini orang perlu diuji. Sekaliber daripada Imam Al-Bukhari saja didhaifkan daripada hadisnya. Kalau kita lihat di dalam sejarah, Imam Al-Bukhari berjalan kaki. Dari mana dia berjalan kaki? Dari Irak menuju Mesir untuk mencari satu hadis. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Tidak ada dulu Mbah Gogel yang bisa kita tanya sekarang. Sekarang kan kita tanya Mbah Gogel keluar dia. Terkadang Gogel itu menjadi syekh, terkadang menjadi mbah. Tapi kalau kita yang baik, kita tanya kepada Gogel itu keluar yang baik, itu namanya syekh Gogel. Tapi kalau kita tanya yang buruk, keluar juga yang buruk itu. Tergantung kita. Kita tanya yang buruk jadi mbah Gogel. Kalau Imam Al-Bukhari itu luar biasa. Jangan sampai ikut-ikutan kita Pak, yang berpaham seperti itu, sehingga ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tergolong dhaif kata mereka. Saya melihat pandangan seperti itu agak sedikit geleng kepala. Sampai-sampainya orang ini bisa mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah, maka apa kata Ibnu Abbas? Ketika ini turun ayat, itu adalah pemberitaan kepada Rasulullah bahwasanya Nabi itu sudah di penghujung hayatnya. Ini kan bentuk kenikmatan yang luar biasa. Sebelum datang beberapa bulan yang akan datang azannya Nabi muncul, itu sudah diberitakan terlebih dahulu oleh Allah. Nah kalau kita di satu pekan lagi, wahai Pak Haji, kata Allah, satu pekan lagi engkau akan meninggal dunia. Otomatis ini orang pasti beribadah di 24 jam. Karena dia sudah tahu satu pekan ke depan dia akan meninggal dunia. Kita tidak tahu, bahkan besok kita tidak ada di antara kita yang tahu siapa yang masih hidup dan siapa yang Allah panjangkan daripada usianya. Tapi kalau Rasulullah itu masih panjang waktunya, sudah ada kabar daripada Allah menandakan, wahai Muhammad, sebentar lagi ajalmu akan tiba, kata Allah. Maka ketika turun daripada surat An-Nasr ini disampaikan oleh Nabi kepada salah satu putrinya bernama Fatimah Az-Zahra. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, ternyata malaikat Jibril sudah datang kepadaku membawa surat daripada An-Nasr. Itu menandakan sebentar lagi aku akan diwafatkan oleh Allah, kata Rasulullah. Maka mendengarkan berita itu seorang putri yang namanya anak kandung. Wajar Fatimah Az-Zahra sedih sampai menangis dia. Menangis dia mendengarkan berita yang disampaikan oleh Nabi, yang mana sebentar lagi Rasulullah akan diwafatkan. Tidak sampai 1 tahun lagi akan diwafatkan oleh Allah. Maka apa kata Rasulullah? Isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqan bi, kata Nabi. Wahai Fatimah, engkau harus bersabar. Wahai putriku, engkau harus bersabar, kata Nabi.
sesungguhnya yang pertama sekali di kalangan daripada keluargaku untuk menyusul daripada kematianku adalah engkau. Kata Rasulullah kepada Fatimah. Apakah Fatimah sedih? Tidak. Fatabassama Fatimah Zahra. Ketika itu Fatimah tersenyum mendengarkan berita itu. Coba kalau ada berita ke kita, Pak Haji, engkau sebentar lagi akan meninggal dunia, tidak akan tersenyum itu, menangis-nangis itu, ya Allah, tangguhkanlah usiaku, ya Allah. Itu kamu belum lunas, kurang lebih berapa bulan lagi, katanya. Tapi kalau Fatimah Zahra, ketika disampaikan oleh Nabi, engkau akan menyusul daripada kematianku, kata Rasulullah SAW, maka ketika itu Fatimah Zahra tersenyum. Itu menandakan bahwasanya surat An-Nasr ini surat yang terakhir. Karena tidak ada lagi surat setelah itu. Pandangan siapa ini? Pandangan daripada Imam Ibnu Abbas ataupun sahabat Ibnu Abbas. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dalam hadis yang kedua yang cukup panjang. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika itu hendak mengumpulkan purnawirawan yang ikut berperang Badar. Tapi sudah senior-senior itu, sudah dimenangkan oleh umat Islam ketika dalam perang Badar itu. Dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Setelah dikumpulkan itu orang-orang tua semua itu, kurang lebih 60-70 tahun ke atas. Ternyata Umar bin Khattab memanggil Ibnu Abbas untuk bergabung dengan kelompok purnawirawan perang Badar tadi. Kalau lihat sederhananya, ada sekelompok orang tua kita dulu ikut berperang tahun 45 dulu, dia hidup, dikumpulkan dan diberikan berupa penghargaan. Tapi ada anak muda yang diikutkan di dalamnya. Apakah orang tua ini protes itu? Ini kok anak-anak ikut bergabung dengan kami? Maka salah satu di antara sahabat ini bertanya kepada Umar. Apa kata ini sahabat? Wahai Umar, kenapa Ibnu Abbas bergabung dengan kami? Padahal dia masih anak-anak, sedangkan anak kami sendiri seusia daripada Ibnu Abbas. Kenapa dia ikut bergabung? Padahal tujuan daripada Umar bin Khattab untuk menguji daripada keilmuan dan pengetahuan Ibnu Abbas. Ketika itu Umar terdiam. Kemudian ditanya kepada para sahabat yang berkumpul, apakah ada di antara kalian yang tahu kenapa surat An-Nasr itu diturunkan? Apa maksud dan tujuan ataupun pemahaman yang terkandung di dalam surat An-Nasr? Kata Umar bin Khattab. Maka apa kata para sahabat? Surat An-Nasr itu adalah surat perintah untuk memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar, dikarenakan kita meraih kemenangan. Meraih kemenangan dalam perang apa? Perang Badar. Kalau kita lihat maknanya, idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa kemenangan dan kesuksesan di dalam perang Badar, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka ayat yang ketiga apa kata Allah? Fasabbih, maka engkau bertasbihlah. Fasabbih bihamdi, dan bertasbih dan bertahmid bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ibadah yang pertama yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, apakah dia bukan berupa pemberian, berupa kelulusan salah satu daripada anak kita, ini kan berupa pertolongan dari Allah. Maka di ujung daripada kenikmatan itu, jangan lupa bertasbih, bertahmid dan juga beristighfar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keistimewaan. Maka diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi ruku dan sujud memperbanyak bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ternyata bukan hanya bacaan ketika ruku itu subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim, tidak. Bukan hanya itu, tapi masih banyak doa-doa yang dianjurkan kita bacakan ketika dalam posisi ruku ataupun dalam posisi sujud. Tapi
samping itu doa lebih dianjurkan kita baca ketika sholat sunnah rawatib, ketika sholat sunnah apakah di masjid ataupun di rumah. Kalau di masjid tidak dianjurkan kita memperbanyak bacaan ketika sujud. Ini mohon maaf, memperbanyak bacaan ketika ruku, padahal imamnya sudah memberikan isyarat untuk bangkit dari ruku, untuk bangkit dari sujud. Ini ketika yang biasanya di luar sana nih, kalau mungkin ada di antara orang tua kita di sini ubah ya. Apa bentuk kekeliruannya? Orang tua kita ini memperlama ketika dia sujud. Memang ada hadis yang memerintahkan seperti itu kan? Tapi sujudnya yang dimaksudkan di situ adalah dalam pelaksanaan sholat sunnah, bukan sholat fardu secara berjamaah. Terkadang imam sudah selesai fil adamina innaka hamidun majid, kata imam, orang tua ini masih sujud. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam, baru dia bangkit dari sujudnya. Ini makruh. Makruh. Kenapa makruh meninggalkan sunnah? Jangan Bapak anggap itu adalah sebuah ibadah. Tidak. Itu sesuatu yang dimakruhkan. Tapi kalau ketika sholat sunnah ba'diyah, terserah apa, mau sujudnya 10 menit, mau sujudnya 15 menit, silakan. Asal bisa bangkit lagi. Kamunya sudah lama betul, bukan bangkit-bangkit orang tua ini. Ternyata sudah lewat. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau sholat berjamaah, kita harus mengikuti daripada isyarat yang dibacakan oleh imam. Apa isyarat yang dibacakan oleh imam? Takbir. Allahu Akbar. Paling lama kita sujud ketika imam sudah membacakan roh di akhir daripada takbir. Bapak tak boleh lagi sujud itu. Allahu Akbar, kata imam. Maka kita harus bangkit dari sujud. Sama ada sudah sempurna bacaannya ataupun tidak. Maka Nabi memperbanyak bacaan subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, kata Rasulullah. Itu banyak sekali dibacakan oleh Nabi di dalam sholatnya. Terkadang Nabi ketika sholat malam sampai-sampai kakinya lututnya bengkak. Kalau lutut seseorang itu bengkak berarti sudah lama betul itu sujudnya. Maka ditanya, kenapa engkau sujud seperti itu wahai suamiku? Kata Aisyah, maka apa kata Rasulullah? Afalam aqulu 'abdan syakura. Aku ingin sekali menjadi seorang hamba yang bersyukur. Maka kesimpulan yang di dalam pertama pembagian daripada surat An-Nasr yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita adalah memperbanyak bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, kata Rasulullah. Subhanallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji-pujian kepada engkau ya Allah. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Itu doa yang tidak ada celah bagi Allah, tidak mengistijabah daripada itu doa. Apalagi dalam posisi ketika sujud. Maka perbanyak subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada waktu kita tersisa kurang lebih 10 menit lagi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Salat di lain waktu akan kita sempurnakan daripada tafsir surat An-Nasr. Silakan Bapak Ibu. Ibu-ibu yang di belakang, silakan, ada yang perlu kita diskusikan, baik yang perkara masalah penjelasan daripada surat An-Nasr ataupun surat yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa di dalam rukuk dan juga di dalam sujud. Berarti apakah bacaan itu di dalam rukuk saja atau ikut serta dengan sujud tidak? Apakah bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli itu lebih dianjurkan hanya sujud saja atau rukuk dengan sujud? Nah, kita lihat tadi seperti hanya yang diceritakan oleh Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ketika itu Aisyah mendengarkan Nabi menyampaikan kepada dia, salah satu istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuktharu fi ruku'ihi wa fi sujudihi an yaqulu Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang mana Nabi ketika aku mendengarkan dia sujud ataupun ruku ataupun Nabi menyampaikan kepadaku, kata Aisyah, yang hadis juga diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ternyata bacaan itu sama ada dia ketika ruku dan juga sama ada dia ketika sujud. Tapi lebih-lebihnya lebih baik kita memperbanyak itu ketika dalam kondisi sujud. Bukan berarti bacaan dalam sujud saja, tapi ruku juga sudah include dia. Nah, kalau kita terbiasa subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, tidak ada masalah. Kita gabungkan dua-duanya. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Tiga, ditambah lagi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tambah tiga lagi. Bahkan melebihi daripada itu lebih baik. Tapi doa yang dianjurkan oleh Nabi lebih baik jumlahnya ganjil. Kalau tidak 3, 5, kalau tidak 5, 7. Itu lebih baik ganjil itu. Nah, kalau 1 itu sudah ganjil itu. Begitu juga dengan yang lain. Kalau ibu di rumah baru 1 ya tetap 1. Kalau sudah 2 ada potensi 1 lagi dia berganjil. Pada sekaligus 3 kan seperti itu. Jadi subhanallahu a'lam bishawab. Berarti bacaan itu doa sama ada dia ketika rukuk dan juga sama ada dia ketika sujud. Tidak ada batasan jumlahnya. Karena yang disampaikan oleh Aisyah memperbanyak. Kalau memperbanyak ya semampu kita. Ya semampu kita mampunya bacaan itu berapa kali, berapa lama kita sujudnya mampu. Apakah dia 1 menit, 2 menit, bahkan lebih daripada itu. Seperti itu. Jadi ini begitu Pak Ustaz. Kalau hanya kita membaca subhanallah wa bihamdihi saja, tidak membaca subhanallah kalau kita hanya membacakan subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli saja, itu juga tidak ada masalah. Itu saja kita ulang-ulang. Itu redaksi satu hadis. Nah, kalau kita lihat hadis yang lain berbeda lagi bacaan yang disampaikan oleh Rasulullah persis seperti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ataupun astaghfiruka Allahumma ghfirli. Nah, kalau kita rentetkan beberapa hadis takutnya tidak teramalkan terlalu banyak. Satu-satu kita amalkan ini, nanti akan kita tambah lagi zikir yang harus kita bacakan dalam kondisi gerakan-gerakan di dalam sholat. Intinya yang perlu kita bedakan Bapak Ibu antara sholat berjamaah dengan sholat sunnah berbeda. Kalau dia sholat berjamaah, kita dengarkan betul isyarat daripada imam. Kalau imamnya dia agak lama sujud, kita juga harus mengikutinya. Tidak boleh lagi bila betul imam ini dia sujud, dia bangkit dari sujud surah, batal sholat berjamaah. Kenapa batal? Karena yang mendahului daripada gerakan imam. Nah, kalau kita mendahului gerakan imam, maka sholatnya batal. Maka apa kata Rasulullah? Ini sebuah ancaman. Barang siapa
nanti yang mendahului dia bangkit dari rukuk dibandingkan imam, maka nanti akan dirubah daripada kepalanya menjadi kepala imam. Sampai seperti itu ancamannya. Maka kita tunggu betul, sabar. Kalau imamnya sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baru kita bangkit Rabbana wa lakal hamdu. Seperti itu. Wallahu a'lam.